Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Ginanda Faras Basmura akan menjelaskan tentang psikologi forensik yang merupakan spesifikasi dari psikologi klinis. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir psikologi klinis. Jadi apa sih psikologi forensik itu? Psikologi forensik adalah bidang yang menggabungkan praktik psikologi dan hukum. Mereka yang bekerja di bidang ini memanfaatkan keahlian psikologis yang berlaku untuk sistem peradilan. Istilah forensik berasal dari kata bahasa Latin, yaitu forensis, yang bermakna dari luar dan seakar dengan kata forum yang bermakna tempat umum. Barulah pada pertengahan abad ke-19, istilah forensik dipersempit artinya dan bermakna penerapan prinsip-prinsip ilmu sains untuk membantu proses penegakan hukum. Setelah itu, kita lanjut ke sejarah psikologi forensik. Pada awalnya, J. McKen-Kettle percaya bahwa kekuatan pengaruh sugesti terhadap sensasi dan persepsi. William Stern dan List menemukan bertambahnya ketidakakuratan terjadi ketika kegairahan dan ketegangan individu meningkat. Stern dan List menyimpulkan bahwa emosi mengurangi keakuratan meningkat. Yang kedua, Münsterberg, psikologi forensik Amerika. Dia adalah psikologi Jerman yang hijrah ke Amerika Serikat dan dikenal dengan bapak psikologi terapan. Yang ketiga, awal psikolog dalam peradilan kriminal. Pada tahun 1909, psikolog klinis Greg M. Fernald bekerja dengan psikiater William Henley dan membuka klinik pertama yang dirancang untuk narapidana anak. Yang keempat, awal psikolog dalam ruang peradilan. Pada tahun 1920-an, di mana merupakan tahun pertama psikolog Amerika Serikat, dia diakui oleh berperan sebagai saksi ahli dalam ruang pengadilan. Yang kelima, psikolog dalam sekolah hukum. William M. Marston, bapak psikologi forensik Amerika, pada tahun 1917 menemukan bahwa hubungan positif yang signifikan antara tekanan darah dan kebohongan yang mendasari munculnya poligraf. Peran psikolog forensik di pengadilan. Seorang ahli forensik memiliki prinsip-prinsip hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kesaksian sebagai saksi ahli di bidang pengadilan. Selain itu, seorang psikolog forensik harus dapat memformulasikan temuan-temuan psikologis ke dalam bahasa hukum yang dapat dipahami dalam persidangan. Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dalam bahasa hukum, bukan dengan bahasa psikologi. Mereka harus memahami juga sistem adversarial, yakni sistem berlaku umum di banyak negara, termasuk negara Indonesia, di mana dua pihak yang berseteru diwakili masing-masing penasihat, yaitu penuntut atau pembela, yang mempresentasikan kasus mereka di hadapan pihak netral, yakni majelis hakim. Seorang psikolog forensik dapat dipanggil ke panggilan berkaitan dengan ilmu yang dikuasainya. Misalnya, seorang forensik dimintai pendapatnya tentang kasus yang melibatkan masalah kerusakan mental atau otak seseorang. Psikolog forensik seringkali ditugaskan untuk meneliti tingkat kewarasan seseorang terdakwa pelanggar hukum pada waktu tindak pelanggaran itu terjadi. Sewaktu-waktu, psikolog forensik dapat dimintai rekomendasi soal vonis, perawatan, atau hal-hal lain oleh hakim. Berbeda dengan psikologi klinis, pada umumnya, seorang psikolog forensik tidak memandang klien dari sudut pandang terdakwa, dengan kata lain tiada empati. Salah satu tantangan dari psikolog forensik adalah menghadapi klien yang pura-pura sakit. Jika ada keterangan dari pihak pengadilan terkait kondisi mental terdakwa, maka psikolog forensik ditunjuk untuk meneliti kondisi kejiwaan orang tersebut dan berhak membuat rekomendasi untuk penanganan psikiatris. Implikasi etis. Standar etika psikologi forensik berbeda dengan klinis, karena psikolog forensik tidak berdiri pada pihak yang mendukung atau membela klien, dan tidak ada jaminan akan ada kerahasiaan dengan apa yang dikatakan oleh klien, karena akan mempersulit proses evaluasi pada klien. Berikut adalah profesi dalam psikologi forensik. Yang pertama, menjadi peneliti akademik. Yang kedua, konsultasi penegak hukum. Yang ketiga, psikolog koreksional. Yang keempat, evaluator. Yang kelima, saksi ahli. Dan yang keenam, penyedia perawatan.